Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khair AK244. Saya berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Video kali ini saya akan membicarakan pesta bagi-bagi di Pulau Maliki. Loh, kok Pulau Maliki? Pulau apa itu? Jika di sana ada Malaka dan di situ ada Maluku, kira-kira di mana Maliki? Anda berpikir secara Arabik. Fathah dibaca A, wawu dibaca U, kasroh dibaca I, dan kasroh itu ada di bawah. Kira-kira mana yang pantas disebut Maliki? Secara konotatif, pulau ini banyak menghasilkan Al-Malik atau pemimpin atau presiden. Udah ya, udah tahu ya, udah. Fokus video kita kali ini adalah mengenai pesta berbagi di Hari Raya Idul Adha. Setelah tadi diawali dengan rapat anggota masyarakat di sebuah musola yang menjadi base camp dari pergerakan kegiatan keagamaan. Hari ini pada saat yang ditentukan, kita mengadakan prepare untuk memperbaiki teratak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kurban nanti. Dan ini adalah suasana malam Idul Adha. Entah mengapa setiap Idul Adha itu kesannya itu lebih santai daripada Idul Fitri. Padahal Idul Adha itu seharusnya yang lebih dibesar-besarkan. Bahkan orang Jawa itu mengatakan bahwa ini bodo besar atau bulan besar, dimana biasanya banyak orang punya kerja, punya hajat, mantenan, khitanan, dan lain-lain. Ini adalah binatang ternak yang akan dikorbankan esok hari, hasil dari himpunan warga Jamaah Musola Baitul Amin. Pada tahun 2026 ini berhasil menyembelih 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat kepada pengurus Musola Baitul Amin semakin lama semakin nampak nyata. Ini dari segi kesulitan panitia itu sudah bisa dibaca. Meskipun kadang terjadi riak-riak kecil saat musyawarah atau saat pelaksanaan, tapi itu tidak mengurangi dari kualitas kekompakan tim. Dan ini kambing yang Anda lihat tadi sudah nampak tidur miring karena sebentar lagi akan dibuat glowing. Mohon maaf untuk proses penyembelian saya sembunyikan biar nggak ditegur tim YouTube. Bagi Gen Z yang tidak tahu bagaimana kambing kok bisa seperti balon begitu, nah prosesnya itu setelah dipotong, diikat lehernya dan dipompa di bagian kaki. Nah, setelah menggelembung nanti disiram dengan air panas. Selanjutnya bulunya dikerok pakai benda tumpul, bisa cendok atau pecahan genteng atau batu bata. Nah, inilah detik-detik yang kita tunggu-tunggu, yaitu proses menidurkan kerbau dengan cara yang inovatif. Cara ini kelihatannya agak ribet karena kita butuh kerangkeng atau kandang yang bisa dibongkar pasang. Tapi keuntungannya kita tidak perlu pakai jagal profesional. Ini cuma pemuda karang taruna biasa sudah bisa mengerjakan atau menghandle proses ini. Kita tuntun kerbau untuk memasuki kandang yang sudah kita siapkan. Tanpa curiga dia pasti mau ikut karena tidak ada tanda-tanda yang membahayakan bagi dirinya. Setelah masuk pada posisi yang sempurna, lalu kita ikat kaki, kita ikat perutnya, dan kita ikat
tanduk atau kepalanya pada bagian yang sudah disiapkan. Tunggu dulu, ini selingan dulu ini. Rekan kita Mas Sirukiti. Nah, Mas Sirukiti ini sedang action ini. Kita ucapkan terima kasih pada beliau karena beliau itu melengkapi kelengkapan kiai. Yang di atas kiai namanya serban, yang di samping kiai namanya banser. Oke, kita lanjut. Setelah semua terikat, kita buka engsel-engsel yang sudah kita persiapkan dan kita robohkan kerbaunya. Selamat tidur, semoga sampai ke surganya Allah. Ini menuju tempat peristirahatan terakhir ini. Dan kita lanjutkan dengan sistem manual. Nah ini, aduh keberanian nih, lebih greget ini karena tanpa alat bantu. Alat bantunya cuma tali dan memanfaatkan kelengahan kerbau. Agak berbahaya ini, jadi ya khusus untuk profesional yang boleh mengerjakan pekerjaan ini. Kalau Pak Jagal ini kita lihat dia itu melumpuhkan kaki depan dulu dengan diikat tali. Setelah itu kaki belakang juga diikat tali. Setelah itu ekornya ditarik untuk dirobohkan. Dia 1, 2, 3. Dan sekali lagi proses penyembelihan saya sensor biar tidak ditegur oleh tim YouTube. Sebetulnya kalau tidak takut dikunjungi atau ditantang Mas merah-merah itu ya, saya katakan bahwa sekali jatuh pure, nah kerbaunya langsung berkeping-keping menjadi daging seperti ini. Yang ditata berkelompok-kelompok tadi tanpa ditimbang itu adalah jeroan itu ya. Ada usus, ada babat, ada kulit, dan semua jeroan itu dipondok-pondokkan begitu. Dibagi sejumlah penerima, sejumlah mudhoi, dan sejumlah orang-orang yang akan kita kasih hadiah secara khusus. Jadi dalam teamwork ini ada petugas yang tukang bagi-bagi jeroan tanpa ditimbang. Ada petugas yang memecah-mecah tulang belulang. Ada pula petugas yang khusus menimbang daging murni. Dan semua nanti akan dibagi dalam jumlah yang sama. Jadi pada proses air tinggal menggabungkan antara daging murni, jeroan, dan tulang belulang. Dengan cara seperti ini, nanti akhirnya setiap orang akan mendapatkan 6 on daging murni, seonggok jeroan, dan sebongkah berlian. Maksudnya beberapa bongkah tulang belulang untuk bikin bakso atau sayur lodeh lah. Yang tampak di layar ini Bu Hajah sedang memotong dan menimbang daging murni sejumlah 6 on dan dibantu asistennya. Nah, nanti tinggal memasukkan ke dalam kantong plastik. Dan penunjukan petugas ini sudah ditentukan sejak rapat pertama ya, kurang lebih H-3. Iki lono siji. Pak Eri tolongin Pak Eri. Oke, begitulah suasana asli penuh keceriaan jagung-jagung sana sini. Dan ini adalah logistik yang disediakan oleh peserta. Tanpa ada kompromi dan lain-lain, masing-masing membawa secara kesadaran penuh. Bahkan ada yang bangun kepagian karena alarm untuk sahur belum diganti alarm subuh. Tidak terburu-buru. Dan ini adalah tim yang ditugasi untuk mengelola daging kambing dengan ciri plastik warna ungu. Alhamdulillah meskipun cuma 2 ekor tapi ternyata kambingnya tidak terlalu berlemak, jadi full daging. Istilahnya itu pulen, wah kayak istilah kayak getuk dari singkong yang ditumbuk itu loh, pulen gitu, enak ini. Karena kulit melu balungan campur, dijumputi ya, dicampur. Dan ini setelah kulit kambing tampak glowing, ini segera dibuka ini, seperti buka jaket. Biasanya itu kita gantung, tapi berhubung saat ini kita sudah menyiapkan gelaran dan alat untuk menggantung itu terlalu tinggi ya.
ratak yang kita gunakan tinggi dan ada pilihan juga kanopi sangat tinggi, maka kita buka dengan gaya pembukaan daging kerbau. Nah, kalau kerbau kan gini, diletakkan di tanah harus dibuka gitu. Ini bukan tenaga profesional tapi sudah terlatih ini. Ya setidaknya setahun sekali mereka itu tampil untuk mengolah hal-hal seperti ini. Alhamdulillah ini meskipun acara yang diprakarsai oleh lingkup ke RT-an, jadi musola dalam satu RT, namun hasilnya bisa dibagikan ke 2 RT plus 30 RT sebelah. Jadi 2 RT full, ada sisa 30 bungkus untuk RT yang sebelahnya lagi. Alhamdulillah, jadi kebaikan itu memang harus disampaikan secara luas agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan penetapan siapa sajakah yang berhak menerima daging kurban ini ditentukan dalam rapat yang terbuka. Jadi tidak ada istilah nepotisme atau koncoisme ya. Jadi semua terbuka. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu saatnya maksi makan siang dengan lauk behulegim, tempe, tahu, lele, dan gimbal. Sayurnya sayur bening ini, sayur kunci. Cocok dengan hawa nih. Ya kumpul-kumpul, ya makan-makan. Ya. Jual apa ini, Pak? Wih, daging. Teku ya. Biru-biru apa? Wes aku jero. Aku tok ya lali aku sampean. Ini sudah sampai di base camp Amel Khair AK244. Ayo ngulisan bagi. Iki kamu gentenan gentenan iso tak mrene sik wae lah. Ayo iki nisan iki nggih di DR ya. Iku daftarnya Pak Heri kono. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Semoga Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.